Okay guys, because this is our first meeting, I'd like to introduce myself. Jadi karena hari ini kita hari pertama sekali ya, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit. So here I am, my name is Priski Abimanyu Isnain. You can call me Priski, or usually my classmates here in Kampung Inggris Pare call me Mr. P. Jadi teman-teman boleh panggil saya Mr. Priski atau Mr. P ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya nggak menyarankan teman-teman untuk mencari foto saya di Google pakai nama Mr. P ya, karena nanti yang keluar bukan muka saya teman-teman seperti itu. And then for your information, I've been teaching English for around 10 years or more, and I'm still learning too, especially for TOEFL ITP. Jadi saya sudah mengajar bahasa Inggris secara umum kurang lebih 10 tahun, tapi untuk TOEFL sendiri saya baru belajar 2 tahun dan baru mengajar juga 2 tahun ya teman-teman. Jadi di sini nggak ada tutor, nggak ada member, kita belajar bareng ya. Kemudian I'm from Kampung Inggris Pare. Jadi saya juga asli dari Kampung Inggris, teman-teman. If you're not familiar with Kampung Inggris, kalau teman-teman baru asing mendengar nama Kampung Inggris, it's a small place in in uh, in East Java ya, di Jawa Timur, teman-teman. To be exact, it's in Kediri. Jadi di bagian Kediri gitu ya. And that's all about me. Nothing interesting, right? Now let's go on to what we are going to have for the following month. Jadi untuk berikutnya kita belajar apa yang akan kita pelajari untuk 1 bulan ke depan, oke? Jadi kita kenalan juga dengan TOEFL ITP. Jadi apa sih TOEFL itu, teman-teman? So TOEFL is a test of English as a foreign language. Jadi tes TOEFL ini kepanjangannya adalah Test of English as a foreign language, atau kalau di dalam bahasa Indonesia kan tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing gitu ya. Nah, karena di Indonesia ini bahasa Inggris itu termasuk ke dalam salah satu bahasa asing. Kenapa dibilang bahasa asing? Karena kita tidak menggunakannya dalam pemakaian sehari-hari, ya kan? Kita pakainya adalah bahasa daerah, itu bahasa daerah teman-teman masing-masing. Misalkan for example I'm a Javanese, saya orang Jawa ya, teman-teman. So I speak Javanese. Jadi saya pakai bahasa Jawa seperti itu untuk eh, komunikasi setiap hari dengan teman-teman saya atau keluarga saya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dari daerah lain juga punya bahasa daerah masing-masing tentunya ya. Nah, kemudian bahasa kedua atau what is that? Our second language itu adalah bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia ya. Jadi walaupun teman-teman dari tempat-tempat yang berbeda, nah tapi kita masih bisa saling memahami menggunakan bahasa Indonesia. Itu namanya second language. Nah, selain bahasa pertama dan bahasa kedua itu adalah bahasa asing, yang mana bahasa Inggris ini adalah salah satunya di Indonesia, gitu ya. Nah, untuk lembaga yang atau yang memiliki TOEFL ini, nama lembaganya atau nama ya apa ya teman-teman? Nama institusinya itu adalah ETS atau Educational Testing Service. Nah, ETS sendiri itu bukan Indonesia ya, dia ada di New Jersey, Amerika Serikat. Dan ETS itu sudah ada sejak 1964 seperti itu. Jadi TOEFL itu bukan produknya Indonesia seperti itu. Nah, untuk jenis tesnya sendiri itu ada dua yang populer ya, yaitu tes TOEFL ITP dan tes TOEFL yang IBT. Nah, untuk ITP sendiri kepanjangannya adalah Institutional Testing Program atau program tes institusional gitu ya, teman-teman. Nah, untuk rentang nilainya di ITP nanti adalah mulai dari 310 hingga 677. Jadi kalau teman-teman salah semua sebenarnya masih ada nilai yaitu 310. Nah, tapi teman-teman hanya akan mendapatkan sertifikat itu ketika nilainya di atas 460, gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf teman-teman, mungkin saya akan banyak menggunakan bahasa Indonesia karena saya yakin di antara teman-teman karena kita sistemnya webinar ya dan banyak sekali nanti yang akan datang dan eh, otomatis saya takutnya kalau ada yang benar-benar dari nol, jadi saya pakai bahasa Indonesia supaya mudah untuk dipahami seperti itu. Oke, nah kemudian kalau teman-teman benar semua untuk di TOEFL ITP ini nilainya adalah 677. Dan ITP ini hanya mengetes atau apa ya teman-teman, hanya menguji sebatas comprehension saja. Nah, comprehension itu kalau dalam bahasa Indonesia kan hanya sebatas pemahaman teman-teman saja. Jadi seberapa teman-teman bisa memahami percakapan dalam bahasa Inggris atau tulisan dalam bahasa Inggris, gitu ya. Jadi hanya sebatas memahami saja, bukan menggunakan. Di TOEFL ITP teman-teman tidak diminta untuk mempraktekkan bahasa Inggrisnya, hanya menjawab soal-soal berdasarkan informasi yang teman-teman dengar dan lihat seperti itu.
Nah, kemudian kalau yang kedua itu ada namanya internet based test. Nah, ini mirip dengan mungkin teman-teman ada yang pernah dengar IELTS ya. Nah, IBT atau internet based test ini lebih sulit dari ITP atau selevel dengan IELTS, teman-teman. Untuk skor range-nya atau rentang nilainya itu mulai dari 0 hingga 120. Dan yang diteskan di IBT itu full. Jadi mulai dari skill, skill itu keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Otomatis ada speaking sama writing. Berbicara dalam bahasa Inggris dan menulis dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian juga mastery. Mastery itu adalah penguasaan kosakata, pronunciation atau pelafalan kalau dalam speaking gitu ya. Dan juga registry. Register, maaf teman-teman. Register itu penggunaan berdasarkan konteks. Jadi penggunaan berdasarkan frekuensi maksud saya, berdasarkan seberapa sering itu dipakai dan seberapa tepat itu dipakai seperti itu. Dan tenang aja, kita tidak akan mempelajari IBT ya teman-teman, karena kalau teman-teman fokus dengan IBT, tidak akan cukup untuk mempelajarinya dalam 1 bulan. Sama seperti IELTS, IELTS itu tidak cukup untuk 1 bulan teman-teman, ya pasti lebih dari 1 bulan. Nah, yang akan kita pelajari nanti adalah ITP, karena ITP ini di Asia masih sering dipakai, bahkan saya akhir-akhir ini dengar ke Australia itu masih bisa, teman-teman. Ya, tapi nanti dikonversi dengan skor IELTS. Jadi skor TOEFL dikonversi menjadi skor IELTS. Saya nggak tahu caranya gimana, tapi dengar-dengar akhir-akhir ini bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, dan ITP ini ada cara cepat mengerjakannya. Seperti itu. Jadi kita bisa pelajari dengan cepat juga seperti itu. Dan untuk ITP ini yang diteskan nanti ada 3 sections ya, teman-teman. Ada 3 bagian. Yang pertama ada listening. Dan di listening nanti teman-teman akan menjawab pertanyaan berdasarkan apa yang teman-teman dengarkan dalam bahasa Inggris. Dan di listening ini teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk mengerjakan setiap soalnya. Gitu ya. Dan jumlah soalnya nanti ada 50 yang dibagi ke dalam 3 bagian. Seperti itu. Nah, setelah listening selesai, teman-teman akan lanjut ke structure, yang mana di structure ini teman-teman dikasih waktu 25 menit maksimal ya, untuk mengerjakan 40 pertanyaan yang dibagi ke dalam 2 bagian. Yaitu bagian pertama nomor 1 sampai 15, teman-teman diminta untuk mencari di pilihan A, B, C, D yang bisa dimasukkan ke dalam bagian yang hilang di soal, supaya kalimat itu jadi kalimat yang utuh gitu ya, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, tidak ada yang terbalik dan sebagainya. Nah, untuk yang nomor 16 sampai 40 atau bagian kedua, teman-teman nanti diminta untuk mencari kesalahan yang ada di dalam kalimat gitu ya. Nah, setelah structure selesai, teman-teman akan lanjut ke reading. Nah, kalau di reading, teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Gitu ya. Jadi total soal di TOEFL itu ada 140, teman-teman. Nah, nanti belajarnya akan kita tempuh dalam waktu 1 bulan, yang mana nanti hari Sabtu Minggu kita free ya, teman-teman. Artinya kita hanya masuk hari Senin sampai hari Jumat, jadi 1 minggu kita punya 5 hari. Gitu. Dan untuk hari ke-20 itu pun nanti sudah termasuk ke dalam tes, sudah terhitung dengan hari tes gitu ya. Jadi kita punya 19 hari. Gitu ya. Nah, hari pertama sampai hari ke-10 nanti kita akan fokus dulu belajar structure. Atau mungkin teman-teman dulu mungkin pernah dengar namanya grammar ya. Nah, grammar itu kalau di soal TOEFL itu disebutnya structure, seperti itu. Dan udah saya urutkan teman-teman dari yang paling mudah tapi paling penting ya. Walaupun paling mudah dia paling penting. Kemudian semakin ke belakang itu semakin sulit, tapi semakin bukan tidak penting ya, teman, tapi semakin jarang keluar. Kecuali nomor 10, teman-teman. Nomor 10 itu paling banyak keluar tapi paling sulit, makanya saya taruh di nomor 10 gitu ya. Dan materi yang saya sampaikan ini nanti akan urut. Jadi pasti teman-teman nanti akan kesulitan kalau teman-teman belajarnya loncat-loncat gitu ya. Jadi harus urut teman-teman belajarnya. Gitu ya. Kemudian berikutnya, hari ke-11 sampai hari ke-13 kita akan lanjut ke listening. Lebih tepatnya kita nanti akan hajar latihan ya, latihan bahas karena fokusnya adalah penajaman rekognisi atau kemampuan teman-teman mengenali kata yang diucapkan dalam bahasa Inggris, yaitu dengan cara sering-sering latihan teman-teman gitu ya. Jadi semakin apa namanya exposure, jadi semakin teman-teman mendapatkan pendekatan ke dalam bahasa Inggris, akan semakin tajam kemampuan rekognisi teman-teman, seperti itu. Jadi menurut saya listening itu tidak terlalu penting teman-teman. Oke, kemudian yang terakhir hari ke-14 sampai hari ke-19 nanti kita akan lanjut ke bagian reading gitu ya.
Nah, cuman nanti kita juga kondisional, teman-teman. Maksudnya kondisional itu saya menemukan cara yang lebih cepat, yang lebih mudah untuk mengerjakan reading. Oke, jadi yang harusnya 6 chapter kita bisa rangkap menjadi 3 chapter yang kalau dari periode lalu itu saya coba ternyata bisa kita rangkap menjadi 2 pertemuan. Jadi 3 chapter dalam 2 pertemuan seperti itu. Nah di listening tadi 3 chapter juga bisa nanti dirangkap menjadi 2 pertemuan. Artinya teman-teman nanti ada waktu sisa untuk banyak-banyak berlatih sebelum tes dari lembaga seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian rules di kelas. Nah, sebenarnya bukan rules ya, teman-teman, hanya mekanisme aja atau bagaimana sih kita di dalam kelas nanti gitu ya. Yang pertama adalah attendance check atau daftar kehadiran. Jadi daftar kehadiran atau absensi hanya saya cek di hari pertama ya, teman-teman. Nanti setelah kelas teman-teman akan saya kirimkan link Google Form untuk diisi dan saya harap teman-teman isi ya sesuai nama teman-teman di Zoom. Jadi kalau teman-teman klik di participant yang sekarang ada 40 orang termasuk saya ya. Nah, itu nama teman-teman nanti di situ ada dan itu nanti teman-teman uh, ingat-ingat untuk diisikan ke absensi. Nah, absensi ini sebenarnya buat apa? Karena teman-teman misalkan nggak datang atau datang pun nanti tetap dapat tes gitu ya. Nah, jadi absensi ini hanyalah untuk saya ngecek daftar kehadiran teman-teman dan kalau misalkan teman-teman setiap hari hadir entah di sesi sore atau di sesi malam atau di dua-duanya. Nah, nanti teman-teman di akhir itu akan saya kasih reward ya atau penghargaan berupa pembahasan soal dari lembaga. Jadi pembahasan soal dari lembaga itu bukan dari lembaga tapi dari saya sendiri, antusias saya sendiri ya, kepengenan saya sendiri. Jadi buat teman-teman yang mungkin sibuk banget tapi masih disempatkan untuk hadir di kelas, gitu ya, masih disempatkan untuk belajar live gitu. Jadi nanti ketika saya cek di akhir meeting ternyata teman-teman selalu hadir, saya berikan pembahasan soal yang dari lembaga supaya juga siapa tahu teman-teman pengen menyelamatkan nilai yang di sertifikat atau di hasil belajar dari lembaga seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi saya sarankan nanti diisi sesuai yang ada di Zoom karena kalau eh, nggak sesuai nanti takutnya dianggap nggak masuk juga, teman-teman. Gitu ya. Kemudian nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh memotong, tidak perlu menunggu saya berhenti menjelaskan. Nanti teman-teman potong dengan menggunakan fitur angkat tangan yang ada di Zoom, gitu ya, raise hand, teman-teman. Oke, nanti akan saya hentikan dulu penjelasan saya untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan pembahasan hari itu, nanti kita akan bahas langsung. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya teman-teman misalnya sudah kita bahas di hari kesekian, nah nanti akan saya bilang silakan direview hari kesekian gitu ya. Karena kalau nggak gitu kita nanti akan mengulang-ulang terus, jadi nggak selesai-selesai teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah saya sampaikan nanti akan saya bilang ada di rekaman hari kesekian. Kalau misalkan yang belum, misalkan teman-teman misalkan hari pertama tiba-tiba menanyakan tentang dependent clause atau adjective clause misalnya, yang mana itu sebenarnya materi kita hari ke-10. Nah, otomatis nanti saya akan sampaikan itu adalah materi kita hari ke-10. Ya, tujuannya supaya teman-teman fokus dengan topik hari tersebut saja, supaya pemahaman lebih kuat seperti itu. Dan yang terakhir ini yang paling penting buat teman-teman sendiri dan juga saya juga ya, yaitu vocab. Jadi kunci mengerjakan TOEFL supaya bisa mempraktekkan strateginya itu adalah dengan memperkaya vocab teman-teman. Nah, cara memperkaya vocab itu sebenarnya simple, teman-teman. Cukup ditulis. Karena percaya saya, teman-teman, karena kalau teman-teman tidak tulis, hanya teman-teman ingat saja ketika menemukan kata-kata yang tidak familiar atau baru gitu ya bagi teman-teman. Cuman diingat-ingat nanti pasti hilang teman-teman. Tapi kalau ditulis, ketika teman-teman lupa tinggal buka catatan. Nah, saya bisa bilang seperti ini karena sebenarnya saya sendiri juga ngalamin kehilangan vocab banyak sekali karena menyepelekan gitu ya teman-teman. Jadi dulu tuh kalau dapat vocab baru, alah cuman ini nanti pasti ingat. Ternyata ketambahan lagi vocab baru, ketambahan lagi baru kalau nggak ditulis bakalan lupa. Jadi saran saya nanti teman-teman mohon ditulis gitu ya, supaya tidak hilang. Nah, kemudian berikutnya monitoring belajar. Nah, monitoring belajar ini jadi gini teman-teman, untuk metode yang saya gunakan di kelas, saya akan menyampaikan teori sepadatnya atau sesedikit mungkin, yang penting-penting aja, gitu ya. Nah, untuk yang saya tekankan adalah mempraktekkan teori yang sedikit tadi ke dalam soal latihan. Artinya saya akan lebih fokus ke dalam latihan bahas, latihan bahas.
teorinya akan saya buat sesedikit mungkin, sesimpel mungkin, sepadat mungkin, gitu ya. Dan ketika di luar kelas, teman-teman mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan sebagai penunjang belajar di kelas, menemukan kesulitan ataupun ada pertanyaan apapun, silahkan japri nomor saya, gitu ya. Nanti akan saya balas ketika saya sudah tidak kelas, gitu ya, teman-teman. Atau saya lagi free gitu, nanti akan saya balas. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan seperti yang sampaikan di awal tadi ya. Saya juga masih belajar, teman-teman juga kita belajar bareng, teman-teman. Oke, jadi jangan sungkan-sungkan bertanya. Kalau misalkan saya tahu jawabannya akan saya langsung jawab. Kalau pertanyaannya ternyata saya ragu atau misalkan saya belum punya jawaban, akan saya jadikan PR karena lumayan ilmu baru juga buat saya gitu ya. Nanti saya sampaikan di meeting berikutnya. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita lanjut ke bab pertama. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan boleh raise hand seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan jangan sungkan-sungkan ya, teman-teman. Baik, kalau gitu kita lanjut ke pembahasan hari pertama. Jadi kita kenalan dulu dengan sentence atau kalimat. Nah, pertanyaannya mungkin sebelum kita lanjut ke materi. Nah, kenapa kok kita harus belajar tentang sentence atau kalimat? Nah, jadi jawabannya adalah karena di soal structure nanti teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi teman-teman harus tahu kalimat itu supaya lengkap itu membutuhkan apa atau kalimat supaya disebut dengan kalimat itu harus ada apanya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian sebentar sepertinya ada bertanya dari Miss Ilyas atau Mr. Ilyas, izin bertanya Kak, apakah saya bisa dimasukkan grupnya ya? Soalnya yang dimasukkan ke grup nomor kakak saya. Nah, mohon nanti japri admin ya, teman-teman, karena untuk grup dari lembaga saya juga nggak berani otak-atik, maksudnya mengeluarkan dan memasukkan orang sembarangan saya nggak berani ya, teman-teman. Jadi mohon maaf buat teman-teman nanti yang mungkin pengen ganti nomor atau gimana, silahkan mohon japri admin. Jadi nomor admin itu kalau di grup itu kan ada beberapa admin, teman-teman. Atau kalau nggak, pokoknya admin selain saya. Jadi kalau saya lupa, saya admin atau tidak, saya nggak tahu, teman. Tapi nanti teman-teman cek, pokoknya nomor admin selain saya, nah itu adalah admin lembaga. Karena saya hanya pengajar gitu ya. Untuk administrasi dan sebagainya saya nggak berani ikut campur, teman-teman. Oke. Apakah slide-nya akan dikirimkan? Nah, untuk PPT nanti bisa teman-teman download di bawah kolom deskripsi rekaman kelas ya. Jadi rekaman kelas nanti akan saya kirimkan di YouTube dan saya mohon bantuan juga buat teman-teman supaya untuk membesarkan YouTube saya juga. Nanti mohon bantuan untuk subscribe. Kalau teman-teman suka mungkin dengan video saya nanti boleh di-like, boleh kasih komentar yang bagus atau kalau ada pertanyaan boleh tuh di komentarnya. Kalau ada teman kalau ada teman-teman yang punya teman pengen belajar juga dan pengen apa ya, pengen belajar tapi masih ragu, mungkin bisa dikasih rekamannya itu linknya gitu ya, supaya juga di-share gitu maksudnya teman-teman. Supaya tidak terlanjur daftar nanti ternyata tidak cocok dengan pengajaran saya. Jadi boleh di-share dulu seperti itu. Gitu ya. Nanti akan saya kirimkan setelah kelas teman-teman untuk link rekaman yang ada di YouTube saya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sentence atau kalimat sebenarnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sama aja, teman-teman. Wajib ada dua ini. Jadi di dalam kalimat itu harus ada dua ini. Makanya teman-teman nanti ketika mencari tahu yang hilang di soal itu apa aja atau apa gitu ya, maka teman-teman cek dulu dua komponen ini. Karena dua komponen ini wajib ada di dalam kalimat, entah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, dua komponen ini adalah subjek dan juga predikat. Urutannya juga sama ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu subjek dulu baru predikat, teman-teman. Oke. Nah, pertanyaannya adalah subjek itu apa sih? Ini kan istilah ya, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru dengar subjek itu apa, jadi subjek itu adalah apa atau siapa yang ingin kita jadikan topik pembicaraan atau yang ingin kita angkat menjadi sebuah informasi. Intinya tentang apa? Contoh kalau saya bilang, Pak Raden menyapu halaman sekolah. Nah, di situ saya ingin mengangkat topik atau yang pengen saya bicarakan adalah tentang Pak Raden. Jadi Pak Raden itulah subjeknya. Contohnya lagi, kucing saya dicuri orang kemarin misalnya. Nah, di situ yang saya pengen sampaikan atau yang saya pengen ceritakan ke pendengar atau ke teman-teman itu adalah tentang kucing saya. Jadi tentang apa gitu ya informasi itu. Itu disebut dengan subjek. Dan subjek itu letaknya pasti di sebelumnya predikat, teman-teman. Gitu ya.
Nah, kemudian berikutnya ada predikat. Nah, kalimat selain subjek harus ada predikat karena kita nggak mungkin teman-teman hanya bilang, misalkan saya baru ketemu teman-teman nih, terus saya bilang Pak Raden. Pasti teman-teman yang dengerin bingung. Siapa itu Pak Raden atau ada apa dengan Pak Raden? Gitu ya. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai si subjek itu disebut dengan predikat, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalimat harus ada subjek dan juga predikat. Nah, itu tadi adalah definisinya. Subjek itu apa atau siapa yang ingin dibahas. Predikat itu adalah ada apa dengan si subjek. Nah, kemudian subjek sendiri cara mengenalinya di dalam soal TOEFL bagaimana? Yaitu dengan mengenali kelas kata selain posisi ya, teman-teman. Karena posisinya tadi sudah saya sampaikan, subjek itu terletak di sebelum predikat. Nah, sekarang cara mengenalinya adalah cari kata benda, teman-teman. Karena subjek itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya kata benda atau benda lah gitu. Di kata benda itu atau benda itu di sekitar teman-teman ada banyak sekali. Teman-teman hadap kemanapun pasti yang teman-teman lihat itu adalah kata benda. Gitu ya. Misalkan di sekitar saya ada meja, ada handphone, ada mouse, ada lemari es, ada tembok misalnya. Bahkan kita sendiri itu juga kata benda. Gitu ya. Nah, contoh yang di layar kita bisa lihat ada bird, burung, water, air gitu ya, buildings. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata benda, terutama kata benda itu bisa dihitung, terus ditambahkan dengan S belakangnya, artinya dia banyak, teman-teman, atau jamak gitu ya. Jadi buildings itu artinya bangunan-bangunan, kemudian river artinya sungai, forest itu hutan, atmosfer itu atmosfer gitu ya, classroom ruangan kelas, dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya, selain kata benda, ada juga kelas kata lain yang bisa juga jadi subjek. Oke. Nah, yaitu adalah kata ganti atau kalau dalam bahasa grammarnya itu pronoun. Nah, pronoun atau kata ganti itu fungsinya di kalimat menggantikan benda, teman-teman. Contoh, kalau saya mau bilang, Wawan adalah teman baik saya. Wawan memiliki istri yang cantik. Nah, kan nggak enak kalau disebut Wawan-Wawan terus gitu ya, teman-teman. Kayak aneh gitu didengar. Nah, lebih enaknya itu kita gantikan. Jadi, Wawan adalah teman baik saya. Dia memiliki seorang istri yang cantik. Nah, dia di situ adalah kata ganti yang menggantikan kata benda Wawan. Seperti itu. Oke. Nah, contoh kata ganti kita punya he, she, dan it. He itu untuk dia laki-laki ya, teman-teman. Jadi kalau dia, misalkan Wawan tadi, kalau diganti jadinya he. Oke. Kalau she itu dia perempuan, misalnya kalau di Indonesia kita punya namanya Rita misalnya. Rita itu kalau diganti jadinya she. Nah, kalau it itu dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya, teman-teman. Misalnya kita lihat kucing atau ya misalkan kucing gitu ya dari depan. Kucing kan nggak ada yang pakai lipstick, nggak ada yang pakai anting, nggak ada yang pakai rok gitu ya. Nggak ada yang pakai eyeliner. Jadi kayaknya kucing itu bisa cewek bisa cowok gitu teman-teman. Nah kalau kita nggak tahu itu cewek atau cowok, kita anggap it. Intinya kita anggap dianya itu pakainya it. Atau benda mati misalkan handphone, bolpen itu kalau jumlahnya satu kita pakai it. Nah tapi kalau bendanya banyak, entah itu manusia ataupun bukan, tapi jumlahnya banyak bisa dihitung itu pakainya they teman-teman artinya mereka. Atau those juga bisa artinya juga bisa diartikan mereka gitu ya. Once artinya setiap orang atau setiap hal gitu juga bisa. Others yang lain-lain. Jadi other yang ada S belakangnya itu kata ganti. Salah satu fungsinya sebagai subjek. Nah itu subjek ya teman-teman. Diingat-ingat subjek dibuatnya kalau nggak dari kata benda, ya dari kata ganti. Nah berikutnya, selain subjek tadi ada juga predikat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, predikat itu bebas. Dari kelas kata apapun tidak masalah, teman-teman. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, predikat itu wajib berubah dari kata kerja. Contoh gini, kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang, aku baik-baik saja kok, misalnya. Aku baik-baik saja. Nah, aku itu kan bahasa Inggrisnya I, teman-teman. Baik-baik saja itu bahasa Inggrisnya adalah fine. Mungkin kita sering ya dulu di sekolah, waktu masih SD misalnya, atau SMA, atau SMP, ketika ketemu dengan guru bahasa Inggris di kelas, memulai pelajaran, pasti beliau tanya, How are you today, my students? Misalkan. Terus kita menjawabnya, I am fine. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan menjadi I am fine. Nah, padahal yang artinya saya adalah I, teman-teman. Yang artinya baik-baik saja adalah fine. Nah, tapi kenapa harus ada am di situ? Karena am di sini adalah kata kerja supaya kalimatnya memiliki predikat.
predikat. Karena kalimat itu wajib punya predikat, teman-teman. Jadi kalau pesan yang disampaikan itu tidak ada kata kerjanya, maka kita carikan predikat yang hanya buat syarat atau yang nggak punya arti, yaitu to be. Nah, salah satu keluarga to be adalah am. Ya, jadi I am fine atau I'm fine. Seperti itu. Nah, tapi kalau predikatnya sudah punya kata kerja, contoh ya teman-teman, saya cinta kamu. Nah, ini yang paling umum. Saya cinta kamu atau saya mencintai kamu. Nah, mencintai itu kan kata kerja ya, teman-teman. Maka jangan ditambahkan to be. Jadi kita cukup bilang I love you. Seperti itu. Oke. Jadi kalau sudah ada kata kerja tidak perlu to be, tapi kalau pesan yang ingin disampaikan tidak ada kata kerjanya, karena fine itu kata sifat, teman-teman. Keadaan itu kata sifat, oke? Maka dimasukkan kata kerja yang eh, nggak punya arti atau hanya buat syarat aja, yaitu dari keluarganya to be. Gitu ya. Nah, kemudian, jadi kesimpulannya adalah gini, predikat itu dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja, atau kalau dalam buku kita nyebutnya verb. Contohnya kata kerja itu adalah misalnya jatuh, berenang, berlari, belajar. Intinya sesuatu aktivitas, teman-teman. Atau keadaan gitu ya. Jadi keadaan itu juga bisa jadi kata kerja. Contohnya mencintai tadi. Mencintai itu kan nggak bisa disengaja ya. Contohnya juga misalnya misalnya jatuh. Jatuh itu juga nggak sengaja, teman-teman. Beda dengan menjatuhkan. Kalau menjatuhkan bisa aja sengaja, bisa aja tidak gitu ya. Nah, intinya kata kerja itu sesuatu yang merubah keadaan awal menjadi keadaan berikutnya. Misalnya jatuh dari yang awalnya berdiri jadi ke bawah, misalnya gitu. Misalnya lagi berlari dari yang awalnya diam jadi cepat gitu, pindah tempat gitu ya ke tempat lain. Nah, itu yang dinamakan kata kerja, ya. Nah, contoh lain kata kerja di layar kita punya occur artinya terjadi, produce itu adalah menghasilkan atau memproduksi, refer to. Nah, kadang kata kerja itu memiliki eh, kata-kata setelahnya seperti ini, teman-teman. Kadang to, kadang of. Nah, itu namanya phrasal verb. Intinya dia juga kata kerja dianggap satu kata, gitu ya. Nah, jadi refer to merujuk kepada gitu ya, consist of terdiri dari, improve artinya memajukan atau meningkatkan dan lain-lain. Masih banyak kata kerja dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi intinya adalah di dalam kalimat itu teman-teman membutuhkan dua kelas kata ini wajib ada ya, yaitu kata benda atau kata ganti sebagai subjek dan kata kerja sebagai predikat. Nah, tapi teman-teman juga harus hati-hati karena dalam bahasa Inggris, ini salah satu perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia ya, teman-teman. Bahasa Inggris itu kata kerja bisa berubah-ubah. Bentuk kata kerja yang akan teman-teman temukan di dalam bahasa Inggris itu bisa banyak sekali. Kadang itu verb satu itu kata kerja inti. Jadi dia tidak mengalami penambahan, teman-teman. Contohnya love tadi. Love itu I love you. Dia love itu kata dasar atau verb satu. Oke. Kemudian ada verb 2. Nah, verb 2 itu lampau. Kalau di kamus kita ceknya past verb. Nah, verb 2 biasanya akhirannya ada ed-ed-nya. Gitu ya. Sama dengan verb 3, teman-teman. Kalau verb 3 itu past participle. Kalau istilahnya di buku ya, intinya verb 2 dan verb 3 itu kebanyakan bentuknya sama. Biasanya ada ed-ed-nya, teman-teman. Kemudian ada verb SES, kata kerja yang ditambahkan SES, contohnya loves. Kemudian ada verb ing, loving. Ada to verb 1, to love. Ada juga kata kerja bantu dengan verb gandengannya. Nah, kata kerja bantu itu ada 4 ya, teman-teman. Yang pertama dari keluarganya do. Jadi auxiliary itu ada 4. Yang pertama dari keluarganya do yaitu do, does, atau did. Nah, verb gandengannya nanti itu adalah verb 1. Oke, kemudian yang kedua adalah dari keluarganya to be. Kita yang umum dulu ya, teman-teman. Is, kemudian am, tapi kalau am nggak akan keluar di TOEFL structure, teman-teman. Jadi is, are, kemudian kalau nggak gitu lampaunya adalah was, were. Nah, ini yang akan keluar di TOEFL structure. Nah, kemudian verb gandengannya adalah verb ing atau verb 3. Jadi to be itu bisa diikuti verb ing atau verb 3, teman-teman. Kemudian yang berikutnya ada have. Have itu keluarganya ada 3 ya, yaitu have, kemudian has, dan juga had. Nah, untuk gandengannya adalah verb 3, teman-teman. Dan yang terakhir, keluarganya auxiliary ada dari keluarganya modal auxiliary. Yang mana ini paling banyak ya. Misalnya ada will, ada can, ada shall, ada must,
ada juga may, ada juga might. Kemudian yang old itu, teman-teman misalnya can, could, should itu. Nah, intinya adalah modal itu gandengannya adalah verb satu atau verb asli. Gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan auxiliary. Seperti itu, teman-teman. Dan gandengannya gitu ya. Nah, sekarang tadi saya sampaikan ya, kata kerja itu kalau dalam bahasa Inggris bentuknya banyak. Ada ini yang akan teman-teman temui di dalam kalimat nanti. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena teman-teman harus perhatikan di dalam kalimat apakah kata kerja itu bisa jadi predikat atau tidak. Karena beberapa kata kerja itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Makanya saya menghindari penyebutan subjek verb, saya menyebutnya subjek predikat. Karena tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, verb apa aja yang bisa jadi predikat? Yaitu verb satu, verb 2, verb SES, dan juga auxiliary verb. Kalau teman-teman menemukan verb 3 tanpa auxiliary verb sebelumnya, itu bukan predikat, teman-teman. Begitu juga verb ing dan juga to verb satu yang berdiri sendiri. Seperti itu. Gitu ya. Nah, secara teori materi kita sudah selesai. Sebelum kita ke contoh latihan atau contoh penerapan teori ke dalam soalnya, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan teman-teman. Aman ya, sepertinya tidak ada pertanyaan. Baik, kita ke contoh penerapan soalnya kalau gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini saya punya 3 contoh soal. Sebentar ini saya hapus dulu coret-coretannya. Hmm. Slide-nya nanti saya kirim, teman-teman. Jadi teman-teman bisa download di yang saya sampaikan di awal tadi ya. Bisa teman-teman download di kolom deskripsi dari rekaman kelas yang saya kirimkan di YouTube. Nanti boleh teman-teman. Silakan, Miss Grace ingin bertanya sebentar. Saya bukakan dulu. Oke, silakan Miss Grace ingin bertanya apa? Hmm. Terima kasih sebelumnya, Kak. Ini kan tadi auxiliary verb itu termasuk ke apa ya? Ke bentuk predikat nggak ya tadi? Betul, betul, Ya. betul. Nah, di auxiliary verb kan ada modal. Terus kan biasa juga ada pasangannya will itu kan bentuk duanya ada would gitu. Itu juga termasuk predikat nggak pasangan Betul. verbnya apa gitu, Kak? Jadi setiap teman-teman menemukan modal, modal Wool itu juga modal ya, satu keluarga, teman-teman. Modal itu pasti verb setelahnya adalah verb satu. Ini sudah fix, teman-teman. Jadi setelahnya pas itu pasti verb satu. Walaupun setelahnya modal itu ada auxiliary lain. Jadi auxiliary itu boleh muncul dari lebih dari satu, teman-teman. Misalkan setelahnya modal kita mau masukkan keluarganya to be. Baru setelah nanti verb. Nah, to be-nya itu harus mengikuti aturan modal. Misalnya will. Will itu keluarganya modal ya, teman-teman. Nah, setelahnya mau kita masukkan to be, kita nggak boleh will is itu nggak bisa, teman-teman. Oke, will are nggak bisa. Oke, will being nggak bisa. Pasti will be. Oke, nah be ini adalah auxiliary juga karena dia jatuh setelahnya modal dan modal itu harus diikuti verb satu, maka to be harus menghormati auxiliary sebelumnya yang duluan keluar. Maka dia pakainya be gitu ya. Walaupun subjeknya misalnya pakai she. He will is nggak ada. Yang ada she will be. Oke, nah baru verbnya nanti ini mengikuti auxiliary yang terakhir. Jadi misalkan verbnya setelahnya be ini boleh diikuti verb ing atau verb 3 karena to be itu setelahnya boleh verb ing atau verb 3. Seperti itu, Miss. Misalnya setelahnya will itu mau diikuti dari auxiliary lain dari keluarganya have gitu ya. Yang bisa jatuh cuma have, teman-teman. Nggak bisa will has. Nggak bisa will had. Itu nggak bisa karena will itu harus diikuti verb satu. Nah, auxiliary itu juga verb, teman-teman. Gitu ya, namanya kata kerja bantu atau helping verb. Nah, helping verb atau kata kerja bantu itu harus mengikuti kata kerja bantu yang lain sebelumnya atau yang lebih dulu keluar. Jadi pakainya have. Baru setelahnya kalau mau diikuti kata kerja lagi ngikut yang auxiliary sebelumnya. Jadi ini verb 3. Karena have itu hanya bisa diikuti verb 3. Gitu ya, teman-teman. Gimana Miss Grace? Apakah menjawab pertanyaannya? Iya betul. Jadi would itu tetap pakai verb satu ya, teman-teman. Walaupun would itu dianggap sebagai bentuk lampau dari will.
Nah, itu walaupun bentuk lampau. Nah, kalau sudah ada bentuk lampaunya would, maka pakainya adalah verb 1 karena aturannya seperti itu. Nah, sama kayak misalkan do does did. Did itu bentuk verb 2, teman-teman. Gitu ya. Nah, dia lampau. Nah, tapi setelahnya itu nggak boleh verb 2 lagi karena nanti double predikat. Jadi harus verb 1. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang dilampaukan itu yang auxiliary yang paling depan. Kalau misalkan kita pengen melampaukan auxiliary seperti itu. Oke, sama-sama Miss. Kemudian, oke. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Kita ke contoh latihannya, teman-teman. Ke contoh pertama. Nah, nanti kurang lebih seperti ini ya. Teman-teman akan diberikan satu kalimat yang ada bagian yang hilang. Nah, di sini teman-teman disuruh mencari di A, B, C, D yang mana yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya kalimatnya lengkap. Nah, tips saya buat teman-teman yang pertama dicari adalah predikatnya dulu. Kenapa? Karena predikat itu sepanjang-panjangnya itu tidak bisa lebih panjang daripada subjek. Subjek itu panjang banget kadang, teman-teman. Gitu ya. Jadi kadang predikat itu tiba-tiba muncul di akhir gitu. Tapi dia cuma pendek gitu ya daripada subjek. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, adakah predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Ya, betul. Are noun ya, teman-teman. Jadi ada auxiliary dan juga verb. Kalau noun-nya saja nggak bisa, teman-teman. Karena kalau noun itu verb 3. Kalau verb 3 berdiri sendiri, are-nya nggak kita ikutkan, verb 3 itu tidak bisa jadi predikat. Ya. Jadi yang membuat verb 3 ini menjadi predikat karena ada auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Nah, kita sudah punya predikat, titik-titik berada di sebelum predikat. Nah, berarti di sini kita kehilangan subjek. Subjek itu dibuatnya dari kata ganti, kata benda atau noun. Kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun, teman-teman. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, A, B, C, D, yang mana yang bisa jadi subjek? Ya, betul. Jawabannya adalah yang alpha ya, yaitu yang strikes. Kalau Bravo kenapa salah? Bravo itu ada kelas kata namanya conjunction, teman-teman, atau kata hubung. Nah, kata hubung itu hanya dipakai ketika subjek predikat itu nanti lebih dari satu. Atau kalau kita nyebutnya di dalam bahasa Indonesia, kalimatnya kita sebut dengan kalimat majemuk. Nah, kalau kalimatnya hanya subjeknya satu dan predikatnya satu, kita tidak membutuhkan kata hubung. Alias kalimat sederhana itu tidak membutuhkan kata hubung atau conjunction. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie kenapa salah? Karena ada predikat lagi. Nanti predikatnya double gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang delta ada which. Nah, kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya di soal structure TOEFL itu bukan kata tanya, teman-teman. Itu adalah conjunction. Anggap sebagai conjunction. Gitu ya. Karena di soal structure TOEFL teman-teman tidak akan pernah menemukan tanda tanya. Pasti tandanya itu titik. Seperti itu. Jadi kalau menemukan kata tanya, contohnya which, anggap dia sebagai conjunction. Dan conjunction itu hanya dipakai ketika subjek dan predikatnya itu nanti lebih dari satu. Kalau subjek predikatnya cuma satu seperti ini, tidak boleh pakai conjunction. Oke? Nah, berarti jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, shrikes are known to impel their prey on thorns. Jadi kalau diartikan, burung shrine ini atau burung cendol, condet, saya lupa namanya teman-teman. Dulu pernah dia ngasih tahu saya, tapi saya lupa. Jadi burung condet kalau nggak salah ya, atau cendot, itu dikenal akan menancapkan buruan mereka ke duri pohon. Seperti itu. Kalau saya nggak salah, saya dulu pernah dengar itu kayaknya menghilangkan racun. Jadi mangsanya itu ada yang beracun, ada yang tidak. Nah, untuk penghilangkan racunnya itu ditancepin ke pohon terus dikeringin seperti itu. Nah, apapun itu jawabannya yang alfa ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu, cari kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sama sekali ya, teman-teman yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Sebelum titik-titik sudah ada kata benda berupa magnetotektik bakteria. Nah, kata benda terletak di sebelum predikat itu subjek. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Oke. Kalau yang alfa, teman-teman, di situ ada subjeknya. Nanti subjeknya double. Ya, jadi kata benda saja jangan dimasukkan kata ganti juga. Atau kata ganti saja jangan dimasukkan kata bendanya. Jadi salah satu aja. Itu ya, nggak bisa dua-duanya. Kalau yang Bravo itu malah nggak ada kata kerja sama sekali, teman-teman. Oke, kita butuhnya kata kerja sebagai predikat. Yang bisa jadi predikat itu hanya kata kerja.
Nah, kalau yang Charlie ada auxiliary word, diikuti verb gandengannya adalah describe, di tengah-tengahnya diikuti keterangan. Nah, keterangan itu kadang nyempil, teman-teman. Dan buat informasi buat teman-teman ya, kelas kata keterangan itu paling tidak penting di dalam kalimat. Jadi kalau teman-teman menemukan keterangan itu dihapus tidak masalah. Tidak akan mengurangi pesan yang disampaikan. Seperti itu. Kalau yang delta di situ tidak ada predikat ya. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Kalau diartikan, bakteri jenis magnetotactic pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama, dicari kata kerja sebagai predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ya teman-teman. Artinya di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titik kan di awal kalimat, dan sebelumnya predikat itu harus ada subjek, maka di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Oke, jadi cari A, B, C, D yang subjek, predikat. Yang alfa cuman ada subjek saja, tidak ada kata kerja sebagai predikat, alfa tidak bisa ya. Kalau yang Bravo ada conjunction, tidak ada predikat, hanya ada subjek, kalimatnya nggak bisa ya. Kalau yang Charlie di situ ada subjek, ada predikat, nah tapi ada conjunction teman-teman. Kita nggak butuh conjunction atau kata hubung ketika subjek predikat cuma satu. Nah jawabannya yang delta ya. Subjeknya adalah coconut with briquettes, predikatnya verb 1 yaitu reduce. Oke, nah nanti kalau dibaca, coconut with briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briket limbah kelapa itu mengurangi penggundulan hutan di seluruh bumi. Seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ya untuk mempraktekkan yang teman-teman sudah pelajari tadi ke dalam latihan-latihan soal. Jangan takut salah teman-teman karena kita belajar intinya sepemahaman teman-teman dulu. Oke. Nah, di sini ada satu soal, jangan takut salah, waktunya 30 detik di pojok kanan atas, dimulai dari sekarang, time's yours. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie ya. Ada juga jawaban Bravo, mari kita cek bersama. Seperti biasa yang saya sampaikan tadi, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata transmit, artinya mengirimkan. Sama kayak send, teman-teman. Gitu ya. Subjeknya yang belum ada. Nah, berarti di sini kita hanya diminta mencarikan subjek saja. Oke, yang alfa di situ ada kata benda sebagai subjek, tapi ada kata hubung atau conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada subjek, nah tapi ada predikat lagi. Nanti predikatnya double pemborosan predikat, teman-teman. Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada kata benda sebagai subjek, kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Kalau yang Delta ada subjek, nah tapi ada conjunction. Ya udah berarti jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, sel neurons itu mengirimkan sinyal-sinyal elektrik ke dalam otak. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ ada to be, teman-teman. Setiap teman-teman menemukan to be, entah itu is, entah itu am, entah itu are, atau was, atau were, fix, mereka adalah predikat. Oke. Nah, di sini to be-nya berdiri sendiri ya, teman-teman, sebagai kata kerja yang buat syarat tadi. Oke.
Nah, di sini belum ada subjeknya, artinya teman-teman hanya diminta subjek saja. Ya, betul, jawabannya yang alpha, teman-teman. Oke, kalau yang Bravo kenapa salah? Karena ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, ya kan? Kalau yang Charlie ada predikat lagi, nanti predikatnya double, teman-teman. Kalau yang Delta, nah ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Jadi jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau dibaca, the earliest anesthetics were natural substances such as opium and alcohol. Jadi obat penghilang rasa sakit pertama kali merupakan zat-zat alami seperti misalnya opium dan alkohol seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat ada jawaban delta. Saya lihat teman-teman semua menjawab delta ya. Baik, kita cek bareng teman-teman cari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ belum ada predikat, berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, karena titik-titik itu di awal kalimat, di sebelumnya predikat kan harus ada subjek ya. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Cari ABCD yang subjek predikat. Yang alpha cuma ada subjek, tidak ada predikatnya, alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada, nah sebenarnya verb ing itu bisa menjadi subjek ya teman-teman. Salah satu fungsinya verb ing itu adalah menjadi subjek. Jadi dia bisa jadi subjek, nah tapi tidak ada predikatnya. Nah kenapa kok verb ing bisa jadi subjek? Jadi kata kerja itu kalau dipaksakan teman-teman menjadi kata benda, itu harus dibentuk ing. Nah kalau dibalik, verb ing itu bisa berfungsi sebagai kata benda. Salah satunya yaitu subjek. Ya, kalau di dalam buku atau di sekolah dulu kita menyebutnya jeren atau tulisannya gerun gitu ya, teman-teman. Jadi jeren itu adalah kata kerja yang difungsikan sebagai kata benda di dalam kalimat seperti itu. Nah, tapi kita juga butuh predikat ya. Yang Bravo tidak ada predikat, Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie to verb 1. Nah, teman-teman untuk informasi, to itu salah satu keluarga kelas kata yang namanya adalah preposisi. Nah, preposisi itu fungsinya adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Nah, keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Ya, jadi Charlie tidak bisa. Oke, jawabannya adalah yang delta, subjeknya the airplane, predikatnya adalah was invented. Ya, jawabannya delta. Nanti kalau diartikan, pesawat terbang ditemukan oleh Wright bersaudara di bulan Desember 1903. Oke, good job guys. Lanjut ke next number. Go ahead. You have 30 seconds. Time's yours. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat semua menjawab Bravo ya. Baik, kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is noun. Subjeknya yang belum ada ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman. Di situ ada preposisi. Nah, preposisi ini merubah kelas kata setelahnya menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek ya. Artinya di sini kita kehilangan subjek. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang alfa ini sebenarnya bisa jadi subjek, teman-teman. Kenapa saya bilang sebenarnya ini belum lengkap? Jadi gerund itu aturannya penggunaannya adalah mengikuti bentuk kata dasarnya atau verb satunya. Kalau verb satunya itu butuh objek, maka setelahnya harus dikasih objek. Nah, studying itu artinya mempelajari atau meneliti. Yang mana mempelajari atau meneliti itu butuh objek ya. Meneliti apa atau mempelajari apa seperti itu. Oke, nah karena di situ tidak ada objeknya alias jarinya ini belum lengkap, jadi nggak bisa dijadikan subjek dulu. Kalau yang Bravo di situ ada the scientific study. Nah, study di sini kata benda ya, artinya penelitian, teman-teman. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang cari itu verb 1 itu keterangan, tidak bisa jadi subjek.
Kalau yang delta ada predikat lagi, ada conjunction, tidak ada subjek, tidak bisa. Ya, kita butuhnya tadi adalah subjek. Jadi jawabannya yang bravo, teman-teman. The scientific study of celestial objects is known as astronomy. Jadi kalau diartikan penelitian ilmiah mengenai benda-benda langit itu dikenal sebagai astronomi seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, semuanya menjawab Charlie. Kita cek bareng, cari predikat dulu. Nah, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat. Kita butuh predikat, subjeknya dolphins. Nah, berarti jawabannya yang Charlie ya. Karena kalau yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya, teman-teman. Kalau yang bravo memang ada predikat, tapi subjeknya double. Kalau yang delta ada to verb satu itu keterangan, tidak bisa jadi predikat. Oke, jadi jawabannya yang Charlie. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Sorry, kepencet. Silahkan ya teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban alfa, 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 dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Kita cek bareng teman-teman. Cari predikat dulu di soal. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, karena titik-titik di awal kalimat, sedangkan sebelumnya predikat kan harus ada subjek ya, berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Jawabannya betul yang alfa ya, subjeknya depan crash, predikatnya prejudice teman-teman. Kalau yang bravo di situ ada dua kata benda tapi nggak ada predikat nggak bisa ya. Kalau yang Charlie ada conjunction tidak ada subjeknya nggak boleh. Kalau yang delta ada subjek tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Jadi jawabannya yang alfa teman-teman. Nanti kalau diartikan regulate bukan verb, regulate verb teman-teman. Tapi dilihat sebelumnya ada kata apa atau kita sambil review ya. Teman-teman masih ingat kata kerja tadi itu ada yang bisa jadi predikat, ada yang tidak. Ya kan? Kata kerja yang bisa dulu, yang bisa jadi predikat, ada yang masih ingat teman-teman? Kata kerja bentuk berapa aja? Sepertinya oke, betul. Ada verb satu betul. Ada juga verb 2. Kemudian mungkin ada yang bisa menambahkan. Ada dua lagi yang kurang. Oke, verb SES. Nice. Satu lagi, teman-teman. Iya, bukan verb 3 ya, tapi auxiliary verb. Oke, karena verbnya itu tergantung jenis auxiliary-nya, teman-teman. Jadi auxiliary verb. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Apa aja, teman-teman? Ada tiga tadi. Kata kerja yang tidak bisa jadi predikat ada tiga. Yang pertama, verb apa? Masih ingat? Betul, ada verb ing tanpa auxiliary, verb 3 tanpa auxiliary, dan juga to verb satu. Nah, pertanyaannya, apakah regular up itu kata kerja? Jawabannya iya. Nah, karena ada to-nya, pertanyaannya apakah dia predikat? Jawabannya bukan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi walaupun dia kata kerja, karena bentuknya to verb satu itu bukan predikat, teman-teman. Oke, seperti itu. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Nanti saya akan kirim ke rekamannya. Jadi untuk menulisnya teman-teman bisa sambil mereview rekaman untuk menghemat waktu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek bareng, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat, subjeknya adalah algae. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja. Yang alpha, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat walaupun dia kata kerja atau verb ya. Kalau yang Bravo acquires itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada to verb 1 nggak bisa jadi predikat ya walaupun verb teman-teman. To verb 1 kan. Kalau yang Delta acquisition. Nah, kalau ada kata yang berakhir dengan ition seperti ini 90% dia adalah kata benda dan kata benda itu tidak bisa jadi predikat teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau diartikan mirip tanaman, alga itu membutuhkan energi, acquires itu mendapatkan tenaga dengan cara melakukan fotosintesis. Nah, kalau acquire mendapatkan require itu membutuhkan teman-teman. Tadi saya kurang fokus gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan ada jawaban alpha. Saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha. Cari predikat dulu. Di situ ada introduce ya. Subjeknya belum ada. Ya betul. Jawabannya yang alpha teman-teman. Bravo kenapa salah? Karena ada conjunction. Charlie juga sama. Delta double predikat. Oke, double verb 2-nya ada dua nanti. Oke. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan Albert Einstein memperkenalkan konsep dari relativitas di tahun 1905. Oke, nice. Lanjut teman-teman ke nomor 9. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha ya. Nah, ini mirip dengan soal sebelumnya tadi teman-teman. Susunannya ya. Di situ ada predikat observe, tapi belum ada subjeknya, berarti kita hanya butuh subjek saja. Jawabannya betul, yang alpha. Kalau yang Bravo ada conjunction, Charlie ada conjunction, Delta ada conjunction. Sedangkan subjek dan predikat cuma satu, kita nggak butuh conjunction. Oke, jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca Alexander Fleming itu mengamati manfaat antibiotik dari penicillin di tahun 1928. Oke, good job. Next, terakhir nomor 10, teman-teman. Silakan, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, guys, waktunya habis. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Oke, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semua menjawab alfa. Kita cek bareng. Cari predikat dulu, di situ tidak ada kata kerja sama sekali ya yang bisa jadi predikat, berarti di sini kita butuh predikat. Nah, hati-hati, subjek predikat itu tidak boleh dipisah satu koma. Oke, jadi kalau ada satu koma seperti ini sebelum titik-titik, di situ tuh di titik-titik kita butuh predikat, jangan melampaui satu koma itu teman-teman. Oke, karena subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Kalau dua boleh malah, tapi kalau cuma satu nggak boleh. Apalagi kalau teman-teman lihat, di situ kata benda human tongue itu ada preposisi di depannya. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, preposisi itu merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan itu tidak bisa jadi subjek. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya ya betul yang alfa ya. Subjeknya adalah taste buds, predikatnya adalah detect. Oke, jadi jawabannya yang alfa.
Kalau yang Bravo verb ing itu bisa jadi subjek tapi tidak ada predikatnya. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi ada kata hubung atau conjunction. Sedangkan subjek predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Nah, Delta juga sama. Ada conjunction sedangkan subjek predikatnya cuma satu. Oke, jadi jawabannya yang alfa nanti kalau diartikan, di permukaan lidah manusia, taste buds atau apa ya, taste buds itu ini teman-teman, saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Jadi di lidah kita itu ada kayak sensor-sensor itu mendeteksi rasa-rasa yang berbeda-beda. Nah, yang saya pernah dengar itu bagian lidah yang berbeda mendeteksi rasa yang berbeda juga seperti itu. Kalau saya nggak salah ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama tentang kalimat, yang mana kalimat itu wajib punya subjek dan juga predikat, teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman kalau ingin menulis nanti akan saya kirimkan rekaman videonya ya di grup, dan seperti yang saya sampaikan tadi, mohon bantuan juga buat teman-teman misalkan kalau teman-teman mau membantu saya membesarkan channel saya, bisa bantu untuk subscribe. Kalau ada temennya mungkin yang pengen belajar juga bisa di-share juga, bisa biar bisa belajar lewat video. Nah, mungkin sebelum saya tutup, adakah dari teman-teman yang pengen bertanya? Boleh ditanyakan, silakan teman-teman. Sepertinya aman ya. Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. It's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman mungkin yang baru datang, dan welcome ya. Semoga betah belajar bersama saya untuk 1 bulan ke depan. Baik, terima kasih. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good one guys. See you next time.